kembali dalam mata kuliah Hukum Konstitusi, dan pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang constitutional review atau pengujian konstitusi. Materi ini sangat penting karena pengujian konstitusi itu menjadi sebuah sarana yang sangat penting bagi negara, terutama bagi warga negara, untuk memastikan bahwasannya setiap produk undang-undang itu dapat diuji apakah dia sesuai atau tidak dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua submateri. Yang pertama adalah pengertian pengujian konstitusional atau constitutional review, dan yang kedua adalah model pengujian konstitusional. Pertanyaan pertama yang penting untuk kita ajukan di dalam mempelajari tentang pengujian konstitusi ini adalah apa pengertian dari pengujian konstitusi itu. Nah, yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah bahwa constitutional review atau pengujian konstitusi itu berbeda dengan judicial review. Ini sangat penting kita garis bawahi. Kenapa? Karena masyarakat dan termasuk wartawan dan media massa itu sering kali mencampur adukkan dua terminologi ini. Wartawan atau masyarakat kalau menyebut kegiatan pengujian undang-undang di konstitusi itu juga sering disebut dengan judicial review, padahal keduanya sangat berbeda. Apa perbedaannya? Pertama, bahwasannya constitutional review itu dapat dilakukan oleh hakim, tetapi dapat pula dilakukan oleh selain hakim atau pengadilan. Tergantung bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur dan memberikan kewenangan kepada lembaga mana untuk melakukan constitutional review. Jadi kalau constitutional review itu bisa dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan, dan bisa juga dilakukan oleh bukan hakim atau bukan lembaga peradilan, tergantung bagaimana undang-undang dasar sebuah negara itu mengaturnya. Sebagaimana saya contohkan tadi, di Prancis itu Dewan Konstitusi yang diberi wewenang oleh undang-undang dasar untuk melakukan pengujian konstitusi, dan ini berbeda dengan judicial review. Kalau judicial review, dari namanya saja judicial review, artinya review yang dilakukan oleh lembaga judicial. Lembaga judicial itu peradilan, lembaga peradilan atau hakim. Jadi kalau judicial review itu pasti dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan. Kalau constitutional review itu belum tentu dilakukan oleh hakim. Dia bisa dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan, tapi bisa juga dilakukan oleh lembaga non pengadilan. Tergantung bagaimana undang-undang dasar mengaturnya. Itu constitutional review. Yang kedua, constitutional review itu terbatas pada pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan judicial review ini memiliki cakupan lebih luas dari constitutional review, karena judicial review dapat menguji banyak aspek dari legalitas, objeknya juga lebih banyak. Jadi kalau constitutional review itu objek yang bisa diuji hanya undang-undang. Diuji konstitusionalitas undang-undang itu terhadap undang-undang dasar. Itu constitutional review. Sedangkan judicial review itu objeknya bisa bermacam-macam. Kenapa? Karena judicial review itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu jenisnya macam-macam. Bisa peraturan presiden, bisa peraturan pemerintah, bisa
peraturan daerah, bisa peraturan bupati dan sebagainya. Jadi judicial review itu objek yang bisa diuji itu lebih banyak dibanding constitutional review. Kalau constitutional review terbatas hanya undang-undang saja yang bisa menjadi objek untuk diuji. Jadi itu dua perbedaan penting yang bisa mengantarkan kita kepada pengertian pengujian konstitusi atau pengujian konstitusional atau constitutional review. Jadi yang pertama, constitutional review itu bisa suatu kegiatan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar dan bisa dilakukan oleh hakim atau lembaga pengadilan konstitusi atau lembaga lain yang diberi wewenang oleh undang-undang dasar. Nah, jadi perbedaannya kalau kita gambarkan kan semacam ini. Jadi constitutional review itu terbatas pada pengujian atas konstitusional undang-undang terhadap undang-undang dasar, jadi objeknya hanya satu, undang-undang. Yang kedua, tidak harus dilakukan oleh hakim atau pengadilan, tapi bisa dilakukan oleh lembaga lain sepanjang lembaga itu diberi wewenang oleh undang-undang dasar. Sedangkan judicial review atau jenis pengujian perundang-undangan lain, perundang-undangan lainnya. Jadi saya istilahkan di sini bukan judicial review ya, tapi jenis pengujian undang-undang lainnya. Ini kalau kita pilih ada dua. Jadi yang pertama dari perspektif waktu pengujian, ini ada legal preview, jadi pengujian peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan itu disahkan. Yang kedua adalah legal review atau review atau pengujian yang dilakukan sesudah undang-undang tersebut disahkan. Jadi kalau kita lihat dari perspektif waktu pengujiannya ada dua, legal preview sebelum disahkan undang-undang tersebut, yang kedua legal review setelah undang-undang tersebut disahkan. Contohnya apa? Legal preview ini kalau dalam praktek di Indonesia, legal preview itu diatur di dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan daerah di tingkat daerah. Jadi sebelum peraturan perundang-undangan di tingkat daerah itu disahkan, terutama terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, itu sebelum dia disahkan itu harus di-preview dulu oleh pemerintah pusat. Kalau kabupaten oleh gubernur mewakili atas nama pemerintah pusat, kalau di provinsi dilakukan oleh Kemendagri atas nama pemerintah pusat. Itu preview. Kalau pengujian dilaksanakan setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan, itu namanya legal review, atau kalau dilakukan oleh lembaga peradilan ya judicial review. Itu kategori pertama, dilihat dari perspektif waktu pengujian. Kategori kedua itu dilihat dari perspektif pelaksananya. Jadi jenis pengujian undang-undang, peraturan perundang-undangan dilihat dari perspektif pelaksananya. Ini pertama ada legal review. Ya, ini review terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga non-peradilan. Ini siapa yang bisa melakukan? Yang pertama adalah executive review. Jadi review terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Ini contohnya apa? Contohnya seperti legal preview ini tadi. Jadi pemerintah pusat biasanya dalam konteks negara kesatuan ya, unitary state, itu pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan itu memegang kedaulatan juga untuk menguji peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Itu dalam negara kesatuan semacam itu umumnya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu pemerintah pusat bisa melakukan review terhadap peraturan daerah. Dia yang melakukan adalah pemerintah, makanya disebut executive review. Itu. Nah, yang berikutnya adalah legislative review. Jadi review yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Jadi gimana sih maksudnya?
review yang dilakukan oleh lembaga legislatif, review peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, kan lembaga legislatif pula yang membuat undang-undang. Ya, legislative review itu adalah proses pengujian undang-undang atau proses mereview undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif yang umumnya atau lazimnya itu menghasilkan perubahan undang-undang atau penggantian undang-undang. Jadi kalau ada istilah revisi revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR itu sebenarnya bagian dari legislative review. Misalnya undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu di Indonesia hampir setiap 5 tahun sekali pasti diubah. Nah, itu bagian dari legislative review. Kenapa? Karena DPR melakukan review terhadap undang-undang yang ada. Dari hasil review itu kemudian menghasilkan perubahan undang-undang. Itu namanya legislative review. Nah, yang kedua adalah judicial review. Jadi kalau tadi itu legal review, peraturan perundang-undangan, di sini judicial review. Jadi review yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Kalau di sini lembaga non peradilan. Judicial review itu jelas merupakan review peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Kalau di Indonesia ini ya Mahkamah Agung untuk yang diberi wewenang untuk melakukan judicial review. Lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk melakukan judicial review itu Mahkamah Agung. Jadi itu gambaran perbedaan antara constitutional review, pengujian konstitusional undang-undang, konstitusionalitas undang-undang dengan pengujian peraturan perundang-undangan jenis lainnya. Oke. Nah, apa sih tujuan dari constitutional review itu? Jadi constitutional review itu mekanismenya itu dibangun untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi terkait dengan perimbangan antar cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi constitutional review ini mekanismenya dibuat untuk menjaga agar tidak terjadi dominasi peran dari salah satu cabang kekuasaan tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam trias politika itu ada lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang, terus ada lembaga eksekutif yang berwenang melaksanakan undang-undang, ada lembaga yudikatif yang berwenang menegakkan undang-undang. Menegakkan undang-undang itu dengan cara menguji, memeriksa, memutus pelaksanaan undang-undang dibandingkan dengan undang-undangnya itu sendiri, baik dalam pidana, perdata, tata usaha negara, termasuk dalam judicial review. Tapi legislatif di sini yudikatif ini bisa juga sampai ke peradilan konstitusi. Tapi peradilan konstitusi tidak menangani, tidak menegakkan peraturan perundang-undangan secara langsung seperti lembaga peradilan di bawah lingkungan MA. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi ini hanya menegakkan peraturan perundang-undangan dalam konteks menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga agar legislatif dan eksekutif ini tidak saling mendominasi, ya gitu, menjaga perimbangan kekuasaan. Tujuan yang kedua adalah melindungi setiap individu warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Nah, penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud di sini adalah penyalahgunaan kekuasaan melalui pembuatan undang-undang yang merugikan hak fundamental warga. Jadi tujuan keduanya itu melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan dilanggar melalui undang-undang yang merugikan. Contohnya apa? Banyak. Mayoritas atau hampir semua undang-undang yang diuji di MK itu sebabnya atau alasannya itu mayoritas karena dianggap melanggar hak konstitusional warga negara.
Itu. Jadi misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang apa namanya, banyak lah ya, Undang-Undang Pemilu itu beberapa kali diuji, itu alasannya untuk melindungi hak fundamental warga negara. Ini perkembangan secara konstitusional review. Jadi ada sebelum abad 19 ini era Yunani kuno ini sebenarnya sudah apa namanya berkembang konsep itu. Jadi ada hierarki peraturan sebenarnya. Ada sepisma atau degree itu tidak boleh bertentangan dengan nomoi atau konstitusi yang posisinya lebih tinggi. Kemudian di Portugal juga muncul abad 17, abad 18 di Prancis. Kalau kita lihat dalam teori klasik di hukum Islam itu ada hierarki Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Gitu. Itu yang apa namanya hadis tidak boleh bertentangan dengan Quran, ijma tidak boleh bertentangan dengan hadis, tidak boleh bertentangan dengan Quran, demikian juga dengan qiyas. Hierarki. Kemudian ada apa namanya kasus yang sangat fenomenal, kasus Marbury dan versus Edison di Amerika Serikat tahun 1803, awal pertengahan abad 18, 19, kemudian selama masa Perang Dunia, kemudian pasca tahun 70-an. Model-model pengujian konstitusi. Constitutional review ini apa namanya, kalau tadi di awal saya sebutkan bisa dilakukan oleh lembaga peradilan atau lembaga non peradilan yang sepanjang dia diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar. Sebenarnya perbedaan itu sangat terkait dengan desain sistem kenegaraan. Jadi dalam negara yang menganut sistem sentralisasi, biasanya negara kesatuan, itu biasanya constitutional review itu diberikan kepada kewenangan untuk melakukan constitutional review itu diberikan kepada lembaga non peradilan. Atau kalau dia diberikan pada lembaga peradilan, itu lembaga peradilan khusus konstitusi yang tidak menangani peradilan umum. Jadi dalam negara kesatuan biasanya semacam itu. Yang kedua, di negara yang menganut sistem desentralisasi atau negara federal, itu biasanya menganut common law, itu menggunakan atau memberikan kewenangan pengujian konstitusi itu kepada lembaga peradilan umum. Jadi modelnya secara umum semacam itu. Bagaimana pengujian konstitusi di Indonesia? Di dalam sejarah kita itu sebenarnya perdebatan tentang penyusunan tentang pengujian konstitusi itu sudah muncul sejak perdebatan dalam penyusunan UUD 1945. Itu. Jadi perdebatan ini muncul disampaikan oleh Muhammad Yamin. Dia mengungkapkan gagasan tentang Balai Agung yang berwenang membanding undang-undang, jadi menguji konstitusionalitas undang-undang. Berikutnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu sudah pernah diatur bahwa ada mekanisme pengujian undang-undang, tetapi di level undang-undang di negara bagian, di mana yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung. Ini dalam Konstitusi RIS, karena dalam Konstitusi RIS itu diterapkan sistem negara federal. Kemudian di dalam rekomendasi Panitia Ad Hoc 2 MPRS 66 tahun sampai 67 itu juga dikemukakan tentang kewenangan MA untuk Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang. Kemudian di TAP MPR nomor 3 tahun 2000 itu MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian terakhir di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Ini kewenangan diberikan kepada Mahkamah Agung. Kemudian setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar itu mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional atau pengujian
konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka kemudian dibentuk Mahkamah Konstitusi. Ya, kedudukan Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga negara, dia pelaku kekuasaan kehakiman, jadi dia diatur dalam pasal 24 amandemen konstitusi yang menyebut bahwasanya kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dia sejajar dengan lembaga negara lain, ya dia merdeka atau imparsial. Sama lah, ini prinsip dari lembaga peradilan. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi, the guardian of constitution, penafsir final, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi. Jadi ada 4 ini yang dirumuskan oleh Prof. Jimli, ya, bahasa-bahasa ini. Kemudian wewenangnya adalah memutus pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, tetapi di sini yang bisa bersengketa adalah lembaga negara yang diatur di dalam undang-undang dasar. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilu, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pendapat terkait dengan impeachment atau pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Jadi ada 5 kewenangan, atau ada yang juga sebenarnya 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Karena yang di sini ini masuk dalam kewajiban Mahkamah Konstitusi. Ini kewenangannya dimunculkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar pasal 24 dan 24C. Bagaimana prosedur pendaftaran, prosedur permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Jadi di sini mulai dari pemohon mengajukan ke panitera, kemudian panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan, kalau belum lengkap itu dikembalikan untuk dilengkapi, kalau sudah lengkap nanti diregistrasi, kemudian dilakukan penetapan jadwal penetapan sidang pertama, kemudian melakukan sidang. Dan selama persidangan ini hakim bisa menetapkan sidang-sidang lanjutannya, jadwal sidang lanjutan. Di dalam hukum acara MK ini ada 4 aspek penting yang diatur. Yang pertama adalah ruang lingkupnya. Jadi apa saja ruang lingkup hukum acara MK. Ini nanti bisa dibaca sendiri di peraturan MK. Terus yang kedua, posisi pembentuk undang-undang. Jadi posisi pembentuk undang-undang ini sangat penting untuk diketahui. Bagaimana sebenarnya posisi pembentuk undang-undang di dalam persidangan pengujian undang-undang. Jadi kalau ada warga negara yang mengajukan pengujian undang-undang, apakah dia menggugat apakah dia berarti menggugat DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang? Kenapa kita bisa berpikir semacam itu? Karena ini yang diuji adalah undang-undang, dan undang-undang itu produk dari pemerintah dan DPR. Apakah berarti kalau kita mengajukan permohonan pengujian undang-undang berarti sama dengan kita menggugat pemerintah dan DPR? Di dalam persidangan permohonan pengujian undang-undang itu posisi pembentuk undang-undang itu tidak sebagai pihak termohon. Jadi Mahkamah Konstitusi itu tidak mengadili pembentuk undang-undang. Jadi DPR dan pemerintah di dalam sidang pengujian undang-undang itu posisinya hanya sebagai pihak yang diperlukan keterangannya. Jadi DPR dan pemerintah itu hanya menjelaskan, oh dulu itu begini loh, kenapa kita mengatur semacam ini. Jadi dia bukan berposisi sebagai pihak yang digugat atau pihak termohon. Yang berikutnya proses permohonan dan persidangan. Ini mulai dari pengajuan permohonan, penerimaan dan penjadwalan sidang, persidangan, kemudian baru putusan. Tahapan persidangan itu ada pemeriksaan pendahuluan. Ini untuk memeriksa
materi permohonannya, kemudian memeriksa bukti-bukti awal, jadi belum sampai ke pemeriksaan persidangan. Tahap kedua pemeriksaan persidangannya, jadi pemeriksaan bukti-bukti. Terus yang tahap ketiga itu adalah putusan. Putusannya itu sendiri ada dua jenis, putusan selah dan putusan akhir. Amar putusan di dalam hukum acara di MK ini dalam prakteknya itu ada bermacam-macam. Pertama, tidak dapat diterima, kemudian bisa amar putusan bisa ditolak, bisa berbunyi ditolak, bisa dikabulkan, bisa konstitusional bersyarat, tidak konstitusional bersyarat, penundaan keberlakuan putusan, dan perumusan norma dalam putusan. Nah, ini macam-macam berdasarkan prakteknya ya, meskipun bentuk-bentuk amar putusan ini masih jadi perdebatan di kalangan para sarjana. Itu misalnya kayak perumusan norma dalam putusan, itu beberapa sarjana mengatakan bahwasannya tidak bisa MK itu amar putusannya dalam berbentuk merumuskan norma. Gitu. Kenapa? Karena MK bukan lembaga yang diberi wewenang untuk membentuk undang-undang. Dia hanya menguji undang-undang. Jadi karena dia hanya menguji undang-undang, maka putusannya harusnya hanya mengatakan bahwasanya undang-undang ini dalam norma atau frasa ini, pasal ini tidak sesuai dengan undang-undang dasar atau sesuai dengan undang-undang dasar, hanya semacam itu. Tapi dalam prakteknya MK terkadang merumuskan norma, melakukan perumusan norma di dalam putusannya. Itu ada banyak sarjana yang menentang itu. Demikian materi kuliah tentang pengujian undang-undang kali ini, dan sebagaimana biasanya kalau ada pertanyaan silakan disampaikan dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi silakan subscribe channel ini dan aktifkan tanda notifikasinya agar Anda tetap terupdate dengan video-video baru yang saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu